fermentasi sama air tebu. Kalau orang dulu dia nggak ada gula, pakai langsung menggunakan manis air tebu, perahan air tebu. Oke, mungkin sebelumnya kami perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Yazida. Kami semua ini dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Malik Saleh, dan nama tim kami ini The Pancaslux. Nah, mungkin abang pengen tahu arti The Pancaslux ini apa? Itu artinya kayak panca itu 5, kami ambil dari bahasa Sanskerta, dan lux itu bahasa Inggris, luxury itu kayak mahal. Jadi sesuatu yang dari tim kami ini hasilkan akan selalu kami tampilkan dengan sesuatu yang mahal ataupun elegan gitu. Dan mungkin di sini izin bang, kami ingin bertanya sedikit tentang abang sebagai owner Zaman Kopi dan juga mungkin tentang kafe abang ini. Nah, mungkin pertama saya ingin tahu dulu nih biografi atau latar belakang abang, nama panjang abang, umur berapa, terus tinggalnya di mana, boleh nggak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Nazli. Sekarang berumur di 34 tahun. Sekarang juga lagi kuliah juga kayak kalian, lagi pasca sarjana. Umur berarti tinggal di Birun juga, Kecamatan Pesangan, di Cek Banda Baru. Abang sendiri udah berkeluarga atau? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Mungkin untuk biografi atau latar belakang dari abang udah cukup. Kami pengen tahu nih bang, kenapa sih abang sendiri itu bangun kafe dalam tema old atau vintage, padahal di era sekarang itu banyak kafe-kafe yang tampilannya tuh kekinian. Kenapa abang berani bangun dalam tema old seperti ini? Ya, dan juga ini juga termasuk hobi. Karena juga bermula dari hobi juga, ngumpulin barang-barang klasik. Juga hobinya juga di motor dulu. Di motor klasik, sering touring keliling Indonesia, pernah keliling Indonesia di 2015, keliling Indonesia. Habis itu pulang dari keliling Indonesia tuh, abang hunting barang-barang jadul nih, jadiin koleksi. Pertamanya nggak kepikiran buat buka konsep warung kopi, rencananya juga mau jadiin kayak misalnya museum, maupun barang-barang antik, barang simpan-simpanan museum, khusus tempat nongkrong anak-anak motor gitu. Pas berjalannya waktu, selain ngumpulin barang ini, juga abang juga seorang pembisnis di fashion. Ada distro juga, ada juga butik. Pas COVID-19 ya, COVID-19 di 2019, 2010 bisnisnya lagi nggak stabil, terus tuh gulung tikar lah, tutup, abang juga tutup semua distro dan butik. Disitulah abang buka warung kopi, buat keluar di zona itu, mencoba buka warung kopi. Dari cerita abang tadi kan abang bilang bahwasannya abang memang orang yang suka koleksi barang antik atau ya kayak barang-barang lama kayak yang bisa kita lihat di sini sendiri, memang suka koleksi yang seperti ini. Nah, mungkin kami ingin tahu bang, kayak salah satu hal yang memang betul menginspirasi abang. Misalnya nih kan abang tadi bilang abang sering keliling keluar kota juga ya. Gitu. Nah, abang apa pernah kayak ke suatu tempat yang seperti ini juga bentuknya? Apa abang terinspirasi dari situ atau gimana? Abang pernah ke Bali, ke Lombok. Tempat terinspirasinya di Bali dulu. Pas di Bali juga lihat konsep di Bali itu orang tuh temanya juga kearifan lokal Bali, tapi diminati orang luar negeri. Tanya juga mantap konsep doang, cuma nggak kepikiran juga buka. Karena barangnya juga banyak kali orang tuh hunting. Kapannya udah lumayan juga lama.
Ya udah, balik pas keliling tuh mas ya jualan-jualan kayak gitu, buka distro, ada juga konveksi ada juga di kosmetik juga produksi-produksi pomade gitu. Pas COVID-19 membuat baru berani buat pas karena juga dasarnya juga pembisnis. iya suka bisnis. Bisnis. Mungkin untuk nama kafenya nih Bang, kenapa Bang kasih namanya Kenapa Zaman dikasih Kopi? nama jamun? Apa ada filosofi atau arti tertentunya Bang? Kalau kita bilang jamun itu kalau di Indonesia itu zaman. Nah, kenapa dikasih nama jamun? Karena kami juga mengusung konsep makanan dan minuman tradisional itu. Menggunakan makanan tradisional dan minuman tradisional yang di era-era Aceh dulu yang apa kayak yang masa-masa lampau tuh yang banyak diminati. Yang sekarang jarang ditemui. Apalagi dengan kita konsep juga di sini juga aksesoris juga kita udah mumpuni dengan konsep-konsep, ada barang-barang antik, ada motor jadul, pokoknya apapun kita udah hunting. Kayaknya cocoknya dengan nama zaman, karena kosnya kan zaman kak kalau di sini kok ini barang-barang jadul semua, kayak gitu orang udah kepikiran zaman. Pasti ini makanannya harus zaman juga lah. Ya, gitulah kami langsung fokus ke makanan dan minuman zaman. Mungkin kan ini abang dalam bentuk temanya itu old of vintage. Nah, ada nggak sih bang kendala atau mungkin sama abang bangun kafe ini tuh apa sih kendalanya? Apa kayak pernah nggak ada sama sekali pengunjung atau? Alhamdulillah dari pertama buka sampai sekarang udah jalan 4 tahun. Alhamdulillah orang makin ramai. Alhamdulillah juga nggak pernah juga kosong. Cuma ada aja orang, alhamdulillah sampai orang dari luar negeri sampai pokoknya kalau di Aceh udah alhamdulillah kayaknya udah viral lah. Luas ya, viral kalau masuk. Kalau misalnya kendalanya, cuman ya kita sekarang paling-paling hujan. Bagi kita di dalam di kampung perkampungan bilang orang pasti ini jauh kan. Ini kalau kita ke Zaman Kopi ini masih ragunya karena ini enggak di dalam hujan, kalau hujan udah penuh. Nah, itu kan kalau misalnya di jalan besar kan orang bisa transit. Kalau ini emang tujuan orang ke Zaman Kopi gitu. Kalau misalnya kendala lain ya nggak ada karena kita udah tawarkan konsep buat orang-orang. Nah, kapan mungkin belum minggu ini, bulan depan mungkin yang bisa pengen datang di sini ya. Apalagi kita tawarin juga makanan-makanannya. Kami pengen tahu nih bang, abang bangun Zaman Kopi ini tuh tujuannya apa? Visi misi atau kayak yang abang bilang tadi kan abang memang udah suka berbisnis ya? Yeah. Apa abang ingin mengasah skill bisnis atau kayak tadi abang bilang juga bahwasannya pas di tahun 2019 itu kan zaman COVID ya bang? Jadi kayak kan perekonomian semua orang tuh rata-rata menurun gitu kan. Apa ya benar. Apa ingin menaikkan perekonomian dan juga mengasah skill bisnis abang. Yang pertama juga mencoba hal baru juga. Yang pertama karena juga pertama juga dasarnya orang suka iseng misalnya ini tantangan. Misalnya orang pengen coba tantangan. Orang juga suka tantangan baru yang misalnya ini kayaknya cocok. Masalah kan orang bisnis tahu sendiri masalah rugi itu nomor kesekian. Keluar dari zona jauh ya, dari pertama kita jual pakaian habis itu langsung ke makanan minuman F&B langsung. Ini nggak jauh nggak kayak gitu, kita juga nggak ada misalnya nggak ada ilmu yang gimana, cuman kita targetnya nih tujuannya kayaknya nih menjanjikan. Apalagi sekarang di Aceh ini umumnya anak muda tuh suka ngopi. Apalagi sekarang lahir anak-anak senja gitu, anak-anak skena kayak gitu. Ini pasti orang tuh mencari hal kayak gini. Kapan saja walaupun nanti umurnya kan ini barang jadul nih penasaran kayak mana bentuknya. Lagi kita nawarkan kayak produk makanan-makanan khas Aceh kayak dugo kayak gini. Mungkin ada ini dugo namanya, makanan khas Aceh. Di dugo itu sagu sama pisang dikukus. Dibuang kayak timfan ya.
Nah, kalau ini namanya kopi tebu. Ini kopi terbalik. Kopi terbalik. Kopi terbalik dia. Asal usul kopi terbalik ini di Melabuh. Kalau ini kopi tebu. Kopi fermentasi sama air tebu. Kalau orang dulu dia nggak ada gula. Langsung menggunakan manis air tebu, perahan air tebu. Makanya kami collab juga dengan konsep jadul. Dulu kan orang nggak ada, kurang duit lah. Orang zaman kan itu jarang itu. Yang ada cuma tebu di kebun. Bisa diperah, dimasak sama kopi. Berarti memang dari awal tuh udah mateng gitu konsepnya. Iya. Kami udah pikir konsep juga dengan tim-tim juga. Baru kami eksekusi. Kayaknya ini cocok gini. Karena kalau zaman sekarang nggak ada kayak kopi terbalik ini nggak ada. Biasanya kan sekarang pakai packaging yang betul. Ya yang tertutup gitu kan. Selama kami berada di Laksana juga baru ini kami nemuin kafe yang emang autentik kayak gini menunya. Makanya juga mungkin itu sih yang bikin kami kenapa kepo nih mau kesini juga. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, nah kayak tadi saya sendiri bilang bahwasannya kami banyak tahu dari teman-teman kami juga kan bang tentang zaman kopi ini. Sekarang di kalangan anak muda kayak kami tuh zaman kopi ini udah sering terdengar gitu. Nah jadi kami pengen tahu sih bang, dari abang sendiri tuh gimana cara abang nge-brandingin bisnis abang ini, bisnis zaman kopi ini? Apa melalui sosial media atau kayak pemasaran langsung dari mulut ke mulut atau gimana? Kita sekarang pun udah canggih. Kami menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter. Dulu Twitter, sekarang X. Di TikTok dan di Marketplace. Habis itu di Google. Sebelum kami buka ini kami udah titik lokasinya udah kami tawarkan buat orang-orang yang akan kami sun ke depannya. Sebelum kami opening, 4 bulan sebelumnya udah kami promosikan wilayah atau tempat kayak gitu, yang dengan kami ngepost yang barang-barang unik, yang produk-produk unik sebelum ini buka. Jadi orang kepo ini nanti akan ada apa ya? Iya, gitu. Betul. Terus juga tadi yang kami lihat di sini karyawannya itu pakai sesuatu yang ikonik atau mungkin kayak jarang kami temui di kafe lain. Kayak tadi kami lihat pakai kopiah gitu. Atau kayak teman-teman kami sebelumnya datang sini tuh pernah pakai sarung gitu katanya. Nah, itu apa bentuk dari cara abang untuk guide orang untuk kesini tuh karena kayak kan nanti bakalan banyak nih yang bilang kayak itu kemarin kami datang ke sana ikonik banget loh gitu karyawannya, atau memang itu salah satu bentuk abang gitu dalam brandingin zaman kopi. Itu juga namanya juga sekalian nama branding juga ya. Apalagi kita orang Aceh ini kan, misalnya kalau dulu tuh hidupnya ya orang kita dulu ya kayak mana pas itu nih nggak ada ya kayak kehidupan di era dulu lah, anak muda dulu. Kalau misalnya sarung itu ya emang udah menjadi khas daerah Aceh. Itu kayak kopiah itu kan identik juga dengan kita. Aceh ini juga namanya kayak Tungku Umar, Tungku ini kan. Itu apalagi dengan orang tepaskan orang datang sini, kami juga sungguhan dengan sebelum orang pesan, kami juga udah menyungguhkan dengan produk-produk. Emang walaupun orang nggak mesan makanan, kami juga udah menawarkan, maksudnya udah menyungguhkan walaupun nggak dimakan. Itu namanya pemulia jame. Kayak bentuk selamat datang. Selamat datang. Karena juga itu berpengaruh juga bagi pelanggan. Kadang-kadang sekarang apalagi anak muda, kalau misalnya ada duit, kalau orang nggak ada duit kan, kalau misalnya kita pergi tempat-tempat yang lain itu juga termasuk kadang-kadang kalau kita nggak pesan, kalau kita pesan jus ya jus aja yang datang. Nggak ada tempat lain, nampaknya kan kayak kosong gitu. Makanya kami kayak mana walaupun orang mesan kopi 5.000 tapi dia semua ada. Kayak kami menyediakan gorengan. Semua kami ini walaupun nggak dipesan, tadi nggak dipesan kan. Kenapa kami taruh? Itu juga namanya juga pemulia jame. Kalau orang tuh makan kami hitung. Satu dimakan, satu aja kami hitung. Tapi tetap disuguhkan. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada juga yang kalau dimakan satu ini dimakan dihitung semua, tapi kami enggak. Apa dimakan, pengen makan salad doang ya salad doang kami hitung. Kayak gitu. Itu juga termasuk juga
cara memuliakan tamu. Mungkin tadi kita udah bahas dari awal abang ngebangun Zaman Kopi ini atau perkembangan Zaman Kopi ini dari awal dibentuk. Nah, kami pengen tahu nih, ada nggak sih niatan abang sendiri untuk buka cabang di tempat yang kita sebut lebih ke perkotaan gitu? Dari abang sendiri tuh ada nggak sih pengen niatan buka cabang? Untuk saat ini tapi belum ada kepikiran untuk buka cabang dengan nama Jamun. Mungkin kalau suatu saat kami juga perlu berkolaborasi lagi dengan konsep terbaru, ya di bawah Zaman Kopi, naungan Zaman Kopi, tapi nggak lagi dengan Zaman Kopi, dengan konsep terbaru. Dengan konsep yang beda. Ini juga sudah mulai gerak dengan konsep terbaru, angkringan sawah. Itu udah mulai buka juga nih, udah lagi pekerjaan di sawah juga posnya. Sesuai sama namanya. Ya, angkringan sawah. Dia juga mengusung konsep jadul, era orang-orang jadul juga menggunakan rumah Aceh. Warungnya di Aceh emang. Bentuk rumah Aceh. Memang rumah Aceh. Juga ini lagi dibangun juga. Kami sunnya insya Allah 2025 udah. Amin. Nanti kami kunjungi lagi kami aja. Kalau Zaman Kopi kayaknya pengennya di sini aja dulu. Pengen orang yang datangnya ya ke Biren lah. Iya, ke Biren. Tapi kalau misalnya muka keluar ada, cuma dengan konsep yang baru. Iya. Tapi tetap di bawah nama Zaman, tapi bukan konsep yang baru. Iya, karena kan banyak juga ikonik tiap daerah. Ada ciri khas daerah itu. Mungkin kita juga mengusung juga kearifan lokal di depannya kayak gitu. Dari tadi nih kita udah bahas dari awal abang bangun bisnis, berani untuk buka satu hal yang beda. Dari awalnya abang buka bisnis konveksi atau baju, dan sekarang berani masuk diterjun di F&B tadi abang bilang, food and beverage gitu. Nah, kami ini kan anak Gen Z gitu kan, anak muda. Ada nggak sih bang kira-kira motivasi untuk kami anak-anak muda yang sebenarnya tuh ingin buka bisnis gitu, tapi dia malu atau nggak tahu cara mulainya gitu? Kasih sedikit tips atau motivasi gitu. Anggap aja kan dia semua bisnis tuh bisa ditawarkan. Karena kenapa? Tiap apapun bisnis tuh ada pasarnya. Apapun itu pasti ada pasarnya. Tergantung juga kita mau brandingnya ke mana, mau kemasannya kayak mana, mau kita tawarinnya gimana. Itu tergantung yang punya brand. Kadang-kadang brandnya mantap misalnya produknya, tapi dia nggak tahu pandai kemasnya ataupun cara ekspornya kayak gitu. Itu juga perlu juga namanya kayak tim kreatif tuh perlu. Apalagi sekarang pun udah nggak lagi Gen Z, sekarang udah Gen Z ya. Alpha sekarang. Alpha, abis itu nanti dari siap Alpha ini ada namanya strawberry. Udah, betul udah 2000 sekian udah habis Alpha langsung ada Gen strawberry namanya. Orang tuh warna-warni lah kayak suka yang lebih colorful. Itu udah ada pakarnya yang sekarang disitulah kesempatan yang Gen Z ini buat hajar Alpha ini lebih kita utama. Jadi kalau mau buka bisnis tahu target pasarnya ini. Ya betul. Kita kan Gen Z ini kan pasti pasar Alpha ini kayak mana nanti ke depannya. Apalagi sekarang lagi-lagi anak skena gitu, apa orang tuh cari. Pokoknya apapun itu yang ada di pikiran, coba luangkan, eksekusi langsung. Pasti insya Allah ada pasarnya gitu. Tiap bisnis pasti ada pasarnya. Berarti intinya jangan pernah nggak mencoba. Coba aja terus. Ya. Lebih baik coba gagal daripada nggak pernah nyoba. Ya, betul. Mungkin kalau dari pertanyaan kami sendiri tuh udah nggak ada lagi sebelah, udah sampai di motivasi tadi yang terakhir. Tapi mungkin ada pertanyaan tambahan dari saya sendiri. Kayak tadi kan abang bilang abang nggak pernah mikirin kalau misalnya mau buka bisnis kan. Saya selalu mikirnya untung gitu. Ya. Saya nggak pikir rugi gitu. Ya, tapi kalau misalnya nih bang, ini kan kita bahas misalnya, kita udah berani untuk buka bisnis nih, tapi ternyata kita malah rugi gitu.
Itu gimana, Bang? bisa jadi juga untung. Kenapa? Untungnya untuk di ilmu. Ya, Itu berarti pengalaman. ada yang lebih, ya, benar. Anggapnya apapun yang kita lakukan tuh buat tangga buat naik, buat lebih naik Iya. tangga. Gitu. Nama paling sekarang namanya UMKM naik kelas. Gitu. UMKM. Justru jatuh bangun tuh biasa. Apalagi abang juga pernah bangkrut, pernah terlilit utang, piutang. Pokoknya seumuran ini udah terutang setengah, ada NN kayak gitu adalah waktu buka di konveksi, itu juga waktu masih muda-muda kali di umur 24 tahun, udah terlilit utang, tapi biasa aja, pasti ada jalan lagi lah, berkembang, bertumbuh kembali gitu. Yang penting kita mau mencoba daripada nggak pernah mencoba gitu. Apalagi sekarang kan, sekarang pun udah mudah. Kalau dulu tuh di waktu 2010 tuh nggak ada pun media sosial yang semudah sekarang. Sekarang pun kita menggunakan media sosial kayak TikTok tuh kita pun juga nggak butuh modal lagi buat promosiin barang orang. Kan barang orang kita taruh, kita jual gambar doang, kita udah dapat fee sekarang. Seperti keranjang kuning. Gitu. Apalagi itu kalau kita fokus pasti ada pasarnya. Apapun tuh. Pokoknya apapun itu jangan pernah nggak mencoba. Coba aja terus ya. Lebih baik coba gagal daripada nggak pernah nyoba. Ya, betul. Mungkin dari kawan-kawan saya yang di belakang layar ada yang mau tanya enggak? Atau sudah cukup? Udah cukup. Mungkin dari kami itu aja, Bang. Kami sangat terima kasih banyak, Bang. Karena tadi kami juga disambut di sini. Pelayanannya ramah, terus juga sampai kami dikasih untuk di tempat ini nge-recordnya. Terima kasih banget. Jadi mungkin nanti kan bakalan kesini lagi kembali setelah majalahnya udah selesai. Jadi kan bakalan kasih. Ditunggu nanti, Pak. Iya. Kan ditunggu nanti. Jangan pakai mana majalahnya ya. Oke. Karena tadi abang udah ngasih untuk kami kayak ini udah sangat amat keren gitu kan pelayanannya. Mungkin kami bakal usaha juga majalah kami sekeren mungkin. Terus nanti kami bakalan juga upload di masing-masing media sosial kami, di media sosial tim kami juga untuk supaya orang lebih tahu nih zaman kopi ini gimana. Terus pelayanannya juga oke banget. Pokoknya jangan lupa follow jangan terus. Kami udah follow semuanya. Udah follow semua. Betul. Iya. Tinggal di follow aja. Ya siap. Apapun nanti pengen karena kami juga punya tim kreatif juga di media sosial. Kalian pengen kolaborasi, kalian pengen kan apalagi di zaman kopi itu udah followernya udah lumayan. Pengen kolaborasi, pengen naik followernya, kami juga siap menampung apa-apa. Kami saling spot-spot. Iya, siap. Mungkin habis ini ada sesi rekomendasi ya? Iya, mau foto-foto bareng abang kami boleh? Boleh. Kini tadi. Di mana kita? Makasih banget, Bang. Di mana kita? Di mana aja boleh. Di sini atau di mana? Sini.